Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kesempatan sejak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengkaji, untuk mengupas silsilah kajian keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir-zikir apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat anjurkan untuk kita memperbanyak membacanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Az-zikru diddun nisyan. Zikir itu secara bahasa artinya adalah ingat, lawan kata dari lupa. Berbicara di bab zikir, kita mendapatkan banyak penjelasan dan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis sahih, apalagi di dalam Al-Qur'an. Bahkan penekanan untuk kita berzikir dalam Al-Qur'an itu begitu banyak. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Ayat ini sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, andai tidak ada keutamaan zikir selain ayat ini, maka cukuplah keutamaannya. Karena artinya ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Dan bahkan mengingat Allah dan Allah mengingat kita ini adalah salah satu di antara 4 janji Allah dalam Al-Quran. Dan apabila kita melihat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, begitu banyak penjelasan keutamaan berzikir ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Ini adalah di antara salah satu perintah untuk kita banyak membaca zikir kepada Allah. Sampai di dalam bab zikir ini pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir dalam berbagai macam kondisi dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, juga dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan keadaan berbaring. Sampai Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini berkata, seseorang itu tidak dikatakan banyak berzikir kepada Allah sampai dia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga berbaring. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita banyak-banyak membaca tasbih, yaitu di waktu pagi dan sore harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Bahkan hampir setiap kali kita selesai melakukan suatu ibadah besar, ternyata yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah berzikir kepada Allah. Selesai salat Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah." Apabila kalian selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Jadi perintahnya adalah zikir kepada Allah. Bahkan selesai kita melakukan ibadah haji, perintahnya berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian selesai melakukan manasik haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah. Subhanallah. Artinya bab zikir ini kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita salat, selesai kita haji, bahkan selesai kita jihad pun disuruh berzikir. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu." Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, fathbutu, tetaplah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah mengingat Allah agar kalian itu beruntung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita,
Di antara beberapa riwayat-riwayat yang sampai kepada kita keutamaan berzikir kepada Allah, di antaranya yang pertama itu, dan ini yang paling luar biasa dari keutamaan lain jemaah sekalian. Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidz zahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya dan kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab mau. Qala dzikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Qala Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian Muadz bin Jabal radhiyallahu berkata, ma syai'un anja min adzabil qabri min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menyelamatkan dari azab Allah itu selain zikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan ini adalah lafaz Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Al-Hakim serta Imam Al-Baihaqi. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita juga di antara beberapa keutamaan zikir kepada Allah. Yang pertama itu adalah annahu min ahabbil a'mali ilallah. Zikir itu pertama adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Karena itulah sebuah riwayat yang diberikan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ucapan terakhir yang aku ucapkan, yang aku berpisah dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, beliau menjawab, antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah, engkau meninggal sementara lidahmu basah karena zikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi dia itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan di antara keistimewaan berikutnya itu orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah annahu yanfin nifaq. Dia itu menghilangkan sifat kemunafikan di dalam diri kita. Karena kenapa? Inna qillati dzikrillah ta'ala tajallul mu'min yattasifu bi ahadis sifatil munafiqin. Karena jarang sedikit berzikir kepada Allah itu menjadikan seorang itu memiliki sifat-sifat orang munafik. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin menipu Allah dan Allah pun balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mau bersalat, dia itu berdirinya dengan malas. Yura'unan nas, dan mereka riak kepada manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi ini membebaskan kita dari sifat munafik. Dan di antara keistimewaan besar orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah sahibu mustajabud da'wah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk salah satu di antara orang doanya itu mustajab. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yuruddullah du'aahum." Ada 3 golongan yang Allah itu tidak tolak doanya. Siapa yang pertama? Dzakirullah katsira. Itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa da'watul madlum, yang kedua adalah doanya orang yang terzalimi. Wal imamul muqsit, dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Lalu di antara keistimewaan terbesar zikir kepada Allah adalah al-muqtiruna min dzikrillah humus sabiquna yaumil qiyamah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu nanti dia termasuk golongan-golongan yang awal-awal masuk surga. Kan itu diberikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului kita. Mereka mendahului orang lain masuk ke dalam surga. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah yang disebut dengan al-mufarridun itu ya Rasulullah? Qal, beliau bersabda, adz-dzakirunallaha katsiran wa dzakira, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Lalu akhwatal iman rahimakumullah, di antara keutamaan orang-orang berzikir kepada Allah, al-muqtiruna min dzikrillah lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu Allah berikan dia ampunan
dan pahala yang besar. Di ujung surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, "Wadzakirunallaha katsiran wadzakirinallaha katsiran wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka itu adalah ampunan dan pahala yang besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Coba lihat kalimat yang mengatakan wa ajran 'azima, pahala yang besar. Faman yaqdiru qadra, siapa yang bisa menggambarkan besarnya? Karena besar bagi kita belum tentu besar bagi Allah, karena Allah Maha besar. Inilah keistimewaan yang perlu untuk kita lakukan agar kita termasuk di antara orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, dimanapun kita berada, berzikirlah kepada Allah. Lalu pertanyaannya, zikir manakah yang paling banyak Nabi baca? Kita akan kupas di silsilah berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.